Kecamatan dulu. Di Bagaimana? tingkat kecamatan saya deg-degan sekali. Kenapa? Karena kayak ngelihat pesertanya itu hebat-hebat, Hebat, apalagi keren. Apalagi. Terus kayak propertinya tuh banyak. Nah, benar. Banget. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the School. Kawan, video kali ini tentang ngodcast, ngobrol dengan cerdas semuanya. Berisi tentang inspirasi, cerita, perjuangan, semangat dalam menggapai prestasi. Maka di samping saya sudah hadir seorang siswa berprestasi. Di samping saya ini ya. Spesial sekali karena dia salah satu peserta lomba FLS 3N cabang mendongeng, lomba mendongeng. Ya, di data sudah ada di sini. Prestasinya luar biasa dan tentunya itu bukan satu hal yang mudah. Bagi yang penasaran, jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai, dan yang terpenting adalah yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe. Yang sudah matur sekalangkung, dan jangan lupa jika video ini dianggap bermanfaat untuk motivasi, silakan share sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, supaya apa? Yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah tahu mendapatkan pahala dengan membagikan video ini. Langsung saja saya coba kenalan dengan si dia. Siapakah dia? Halo, apa kabar? Halo Pak, alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Kalau nggak baik nggak mungkin di sini. Baik ya, dah. Kalau saya boleh tahu, ini di awal saja, prestasinya apa, dah? Prestasinya Kemarin lombanya apa? lomba mendongeng Mendongeng. tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Namun tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan, dah. Coba kenalan dulu. Ya, supaya penontonnya nggak bingung ini siapa sebenarnya. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Himanda Abdisya Putri. Saya dari SDN Gunung Sekar 1. Saya sangat senang bisa mengikuti lomba FLS 3N tahun ini. Wow, sudah jelas kan ya? Sudah jelas. Jadi kalau kemarin di postingan saya itu ada yang masih belum percaya. Masa sih juara lu kan? Bener kan? Suaranya aja menggelegar ya. Ada suaranya menggelegar. Wah, halo. Udah jelas ini adalah pendongeng ini berarti. Nah, luar biasa prestasinya. Semoga bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ngomong-ngomong, alias by the way, ini kan lomba FLS 3N itu berjenjang ya, dah. Ya. Bapak panggil Himanda ya. Dah, Himanda tuh Ya. dah, itu Himanda ya. Itu berjenjang mulai dari tingkat sekolah, Himanda yang ditunjuk ya. Yang ditunjuk. Kenapa Himanda ditunjuk? Kenapa katanya, dah? Karena suaranya keras. Oh, kata pembimbingnya itu. Iya. Oh, nanti saya tanya siapa pembimbingnya ya, penasaran saya itu. Suaranya keras begitu ya. Kemudian setelah itu Himanda mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Juara Ya. berapa Himanda? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 dari sekian banyak peserta ya. Kemudian setelah itu lanjut ke tingkat kabupaten. Juara berapa? Di tingkat kabupaten alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 juga. Berarti juara 1 kecamatan, juara 1 tingkat kabupaten, dan lanjut ke tingkat provinsi. Itu prestasinya. Namun bagi Anda yang ingin tahu bagaimana sih? Karena ngodcast itu ngobrol dengan cerdas segalanya. Salah satunya adalah berbagi cerita, perjuangan, dan semangat. Sekarang berbagi cerita, dah. Awal suka mendongeng itu kapan, dah? Saya dari kecil suka bercerita gitu, mendongeng. Oh, mendongeng. Ya. Apa contohnya kira-kira? Contohnya kayak Malin Kundang. Kemudian Himanda tertarik untuk bercerita itu, apa sebelumnya Himanda sering mendengarkan dongeng? Sering. Saya sering mendengarkan dongeng terus Dari siapa? Dari bunda. Oh, dari bundanya. Ya. Oh, masih inget ya waktu Masih. kecil ya. Setelah itu mendengarkan dongeng, akhirnya Himanda
tertarik untuk Tertarik. jadi pendongengnya. Iya. Yang awalnya dia suka mendengar, maka selanjutnya Himanda jadi ingin mendongeng. Mendongeng. Begitu. Mengapa Himanda memilih mendongeng? Padahal kan banyak menyanyi, kemudian apalagi ya, olahraga itu banyak gitu. Kenapa pilih mendongeng? Karena dengan mendongeng itu saya bisa menyampaikan hal baik dari cerita itu. Oh, isinya. Iya, isinya. Isinya bisa menyampaikan ya, karena dengan dongeng itu memang di dalamnya berisi pesan moral, Pesan gitu moral. Himanda, pesan moral. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses latihan. Proses Iya. latihan ya. Di luar dari lomba ini, Himanda kalau di rumah itu kan suka mendongeng. Suka. Latihannya bagaimana? Latihannya itu kayak intonasi, Intonasi, suara-suara suara-suara tokohnya. tokohnya. Terus itu apa namanya? Kayak Apa? ngafalin itu teksnya. Oh, teksnya. Iya. Dihafalin dulu apa dipahami dulu dah? Barengan kayak dibaca. Oh, terus dibaca dulu ya, dibaca dulu ya. dihafalin. Misalkan Malin Kundang pada suatu hari, nah, dibaca gitu. Ya, Setelah itu dipahami, maka ketika menyampaikan bagaimana? dihafalkan. Dihafalkan, terus setelah Terus itu paham. Paham. Kira-kira ini efeknya apa akibatnya ketika bercerita? Sudah paham teksnya, sudah hafal, gimana? Apa efeknya ketika bercerita itu? Efeknya bisa menambah kepercayaan diri Oh, saya. pede ya, Iya. karena ceritanya ini, maka saya harus begini, gitu ya. Oh, ceritanya begini nih, maka saya harus begitu ya, jadi pede ya. Berikutnya, Himanda, tadi sudah dilatih intonasi ya, Ya. kemudian ekspresi ya, kemudian apa lagi? Penghayatan ya. Penghayatan. Nah, pertanyaan saya adalah untuk ekspresi, Himanda itu sudah tahu berapa ekspresi? Lumayan. Alhamdulillah lumayan banyak. Banyak sih, ya. Kak. Coba ekspresi menangis. Coba. Menangis. Ya misalkan mainannya hilang, tahu nangis. Coba. Aduh, bagaimana ini, Kak? Hilang, mainanku hilang. Aduh. Oh gitu. Bagaimana kalau ekspresi kaget ternyata dapat hadiah mobil dari ayahnya? Beneran ya? Aku dapat hadiah mobil. Yeay! Tuh kan bener kan dia, beneran. Ya bener ini, makanya dia suka mendengar dongeng, akhirnya jadi pendongeng beneran. Berikutnya lagi, intonasi suara. Intonasi suara Intonasi tinggi, rendah. Coba narator dulu. Narator. Ya, bebas. Di sebuah desa kecil di Sampang, tinggallah seorang anak bernama Raffi. Oh ya, kemudian ngomong Raffi itu ngomong, Raffi itu. Nek, aku lapar. Aku pengen makan. Oh. Kalau suara pembeda. Pembeda, Ya, suara pembeda. kakek. Kakeknya ini ternyata apa? Tongkatnya hilang. Ayo. Jangan nanya ke cucunya, ayo. Cuk, mana ya tongkat kakek? Kok gak ada? Oh, sip ya. Bagaimana kalau suaranya raksasa? Raksasanya ternyata apa? Dia kehilangan buah di rumahnya. Ayo. Ho. Mana ini buahku? Ho. Bagaimana? Luar biasa kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Kalau tadi proses latihan, kemudian proses awal suka dongeng. Pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak ketika belajar suara-suara pembeda dari tokohnya itu, Himanda mengalami kebuntuan, blank, pernah nggak? Pernah, Pak, tentunya. Apa kira-kira? Kayak nggak tahu mau isi suara ini tuh kayak gimana. Udah ngeblank, udah kecapean mungkin. Ya, terus solusinya apa? Solusinya itu saya kayak berusaha terus. Kayak saya tuh bakal dapet ini kalau ada nggak Himanda itu punya niat belajar suara itu bisa di YouTube, bisa di media sosial atau browsing, ada nggak? Ada. Sering apa tidak itu? Sering. Oh, berarti belajar dari itu ya. Iya. Kemudian ternyata suaranya ini seperti ini. Kemudian sama Himanda dicoba ya. Ditirukan bisa ya? Bisa. Artinya bahwa belajar mendongeng itu kita bisa belajar kepada siapapun
selain dipandu, diajari oleh pembimbingnya, juga belajar dari dunia digital. Karena apa? Gen Z itu, generasi Z itu, Hamanda Gen Z ini, itu belajar dari manapun, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok kalau ada, ya, atau bisa juga browsing seperti apa, begitu suaranya. Selanjutnya, kita masuk pada perlombaan Himanda. Hal-hal apa saja yang Himanda lakukan sebelum perlombaan itu dimulai? Karena kita mau menuju ke lomba ini, apa saja ada? Menyiapkan mental. Mentalnya yang pertama ya, Ya. percaya diri. Terus Habis itu suara dihemat biar pas lomba itu kayak keras. oh keras masih ada, masih menggelegar gitu ya. Takutnya begitu latihannya suaranya digenjot suaranya, tahu habis suaranya begitu Ya. ya. Itu kemudian apa lagi dah? Itu mental Terus, itu. apa namanya, kayak minta doa orang tua, Kepada orang tua itu penting itu. Lagi guru, ke guru, teman-teman. teman-teman doanya ya semoga Ya. sukses. Properti bagaimana? Jangan lupa itu. Propertinya Sesuai bagaimana? ceritanya sih, Pak. Sesuai ceritanya itu ya, Ya. disiapkan. Kalaupun nggak Disiapkan. ada, berarti nggak usah. Nggak usah. Saat lomba perasaannya bagaimana? Yang kecamatan dulu. Di Bagaimana? tingkat kecamatan saya deg-degan sekali. Kenapa? Karena kayak ngelihat pesertanya itu hebat-hebat, Hebat. Apalagi keren. apalagi. Terus kayak propertinya tuh banyak. Nah, benar. Banget. Ketika melihat properti yang lain langsung ya Himanda Iya. ya. Wah, kok begini nih? Wah, begitu. Tapi itu bukan masalah Himanda. Kenapa? Ketika tampil apakah dia mampu menggunakan properti? Begitu ya. Berikutnya, apalagi dah? Properti, mental, apalagi? Sudah. Udah sih, Pak. Sudah itu aja ya. Kemudian untuk yang kabupaten, bagaimana perasaannya ketika lomba kemarin? Itu kan kabupaten kan pesertanya itu adalah perwakilan tiap kecamatan yang juara 1. Bagaimana perasaannya? Masih sama deg-degan, cuman Deg-degan. udah gak terlalu. Karena sudah kayak mencoba di tingkat kecamatan. Oh, gitu, kecamatan Pak. sudah ya, sudah pengalaman Ya. di situ. Kemudian di kabupaten. Himanda kemarin nomor berapa? Nomor 13. 13. Berarti dari awal sudah melihat ya penampilan 1, 2, 3. Dari 1 sampai 12 itu ada nggak peserta yang membuat Himanda itu ketar-ketir? Ini kayaknya saingan. Ada nggak? Ada. Ada. Yang nomor berapa? Nomor 4. Oh, nomor 4 yang juara 2. Ya, soalnya suaranya enak. Suaranya pas enak, nyanyi. upah nyanyi gitu ya. Tapi perasaan Himanda bagaimana? Sudah mulai down atau semangat nih? Bagaimana? Semakin semangat. Semakin semangat. Saya harus menang begitu. Iya. Apalagi mungkin ada pendampingnya ya. Ya. Kayaknya pendampingnya memberi sesuatu itu. Itu kurang bagus. Ada nggak begitu? Itu masih ini. Ada nggak begitu? Sepertinya ada, Pak. Sebenarnya ada ya. Ya. Berarti itu motivasi dari pembinanya ya, pendampingnya ya. Itu luar biasa. Pendamping itu penting. Ya, ibaratkan kita nelayan ke laut, kalau tanpa ada teman, tanpa ada pemandu, maka nanti di laut tuh nggak bisa balik lagi ke rumahnya, tahu nyasar kemana itu. Nah, berikutnya lagi, ketika Himanda peserta dengan nomor undi 13, bagaimana diceritakan ketika di panggung? Ketika di panggung gitu saya agak nervous gitu, Pak. Awal itu. Awal, terus. Terus saya tuh tarik nafas yang panjang. Terus setelah kayak gitu saya mencoba fokus menceritakan Cerita itu ya. Iya. 1 menit masih apa namanya, deg-degan nggak 1 menit pertama? Sudah enggak sih, Pak. Sudah enggak ya. Terus berikutnya tambah enak ya. Tambah enak. Begitu selesai, plong begitu ya. Kemudian selanjutnya tentang pengumuman. Nah, pengumumannya ketika dibacakan bagaimana perasaannya? Perasaan saya deg-degan sekali karena nggak tahu. Tahu kok belum disebut. Iya. Harapan 3, loh kok bukan saya. Harapan 2 bukan lagi. Harapan 1 bukan lagi. Juara 3 bukan lagi. Juara 2 nomor 4, juara 1 13. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang. Kayak alhamdulillah bisa membanggakan sekolah, kedua orang tua. Begitu ya. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya Himanda, bagi kawan yang masih menonton video ini sampai selesai, supaya menontonnya ada manfaatnya, ini penonton sedang menunggu dah. Apa kira-kira pesan untuk penonton ini?
Motivasi apa dah? Motivasinya Untuk bisa jadi menang itu. bisa jadi menang. Ya. Jangan berpikiran yang macam-macam. Nah, terus. Lalu kalau kalian lagi lomba atau hafalan itu nggak boleh ngomong tidak teman-teman, Oh. nggak bisa, Oh. karena nanti nggak bisa beneran. Ah, bener. Stop dulu dah. Berarti intinya jangan bilang tidak. Ya, Sesulit apapun, ya dah, jangan bilang tidak. Saya siap, begitu ya dah. iya, Walaupun nanti di dalamnya sulit ya dah, tapi siap. Kenapa? Itu salah satu motivasi diri dah. Bilang iya, berarti dia memberikan tanda kepada dirinya bahwa dia mampu. Tapi kalau sudah ngomong tidak, maka segalanya akan hilang itu dah. Ya, PD-nya hilang, kemampuannya akan anjlok, dan motivasinya juga akan off itu ya dah. ya, Nah, berikutnya lagi dah, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, untuk seluruh siswa SD di sekolah UPTD SDN Gunung 1 dan di seluruh Indonesia, bagaimana dah tentang ikut lomba itu? kalian ikut lomba jangan pernah menyerah. Kalau gagal, ya kalian tuh harus berusaha terus, gak boleh menyerah. Semuanya Semuanya pasti bisa. pasti bisa. Dan yang terpenting apa dah? Dan yang terpenting itu Ini Allah. minta pertolongan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah ya, Allah Allah SWT. Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua peserta lomba itu ada Ada takdirnya takdirnya. masing-masing. Kalau sudah ditakdirkan menang, sesulit apapun, lawannya bagus-bagus pasti menang dah. Pasti Tapi menang. kalau sudah ditakdirkan oleh Allah tidak menang, maka ada saja dah. Entah lupa teksnya, penampilannya jelek, yang awalnya bagus jadi jelek, begitu ya dah. Ya, Sahabat inspirasi semuanya, Ngodcast kali ini luar biasa. Narasumbernya luar biasa, suaranya menggelegar, saya juga ikut menggelegar. Ya, sehingga ini bisa jadi motivasi untuk kita semuanya. Bagaimana kita dalam ikut lomba, semangatnya seperti apa, latihannya seperti apa, dan yang terpenting adalah selain berusaha, berdoa ya kan? Berdoa itu paling kepada Allah, dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal Tawakal. ini menyerahkan diri kepada Allah, apapun hasilnya itu adalah keputusan Allah. Terima kasih kepada Himanda Aprisya Putri, kelas 4 UPTD SN Gunung 1 sebagai juara 1 FLS 3N tingkat Kecamatan Sampang, juara 1 FLS 3N tingkat Kabupaten Sampang, dan mohon doanya semoga bisa memberikan prestasi yang terbaik di tingkat provinsi Jawa Amin. Timur. Namun sebelum lanjut ada yang lupa saya tanyakan. Pembinanya siapa? Pembina saya namanya Bapak Imam Ghazali. Oh, itu ya. Iya. Itu yang membina ya, dah. Ya, Sampaikan salam untuk beliau ya, dah. Dan jangan lupa lagi, dah, ada lagi pembinanya di rumah siapa? orang tua. Orang tua. Siapa yang paling membina di rumah? Ayah apa ibu? Ibu, Ibu, ucapkan terima kasih pada ibu. terima kasih Bunda sudah mau melatih aku sampai ke tingkat kabupaten juara 1. Semoga di tingkat provinsi bisa juara 1 lagi. Amin. Amin ya Robbal Robbal alamin. Semoga terus berprestasi untuk Himanda, menginspirasi anak-anak Indonesia untuk tetap menjadi yang terbaik, tampil maksimal, tampil jadi yang terbaik, jadi juara. Sekian podcast kali ini. Bagi Anda yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe. Silakan share dah sejauh-jauhnya, posting ulang. Kalau di TikTok ya posting ulang supaya tahu bagaimana yang dilakukan oleh Himanda yang akan bertarung kembali berkompetisi di tingkat provinsi Jawa Timur. Jumpa lagi di Ngodcast selanjutnya. Sekian, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.